Shalom, selamat tahun baru dan tetap semangat, kita akan makin baik, makin setia, makin rajin dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus katanya, Cian ya. Tambah kita setia. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di awal tahun, di mana kita beribadah pada hari ini, hari kelima, 5 Januari 2025. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat dan semua bergerak maju dan tidak ada yang mundur. Itu sebabnya perjalanan kehidupan kita harus tetap maju, bukan? Tidak harus makin mundur, tetapi makin maju. Ada progres, ada kemajuan. Dan untuk mengawali tahun ini, maka temanya adalah mengawali tahun baru dengan bersyukur. Mau? Segala sesuatu yang akan kita kerjakan sepanjang tahun 2025 ini, mari firman Allah mengajak saya, mengajak jemaat, saudara-saudara sekalian, untuk mengawali tahun baru ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Nampaknya kita akan belajar bagaimana manfaat bersyukur itu dan kenapa kita harus bersyukur. Karena ternyata memang bersyukur itu sungguh mempunyai satu dampak yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dan tentunya perjalanan kehidupan yang akan kita jalani sepanjang tahun 2025 ini bukanlah lebih mudah daripada tahun yang sebelum-sebelumnya. Kita berhadapan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan segala pergerakan penggenapan firman Tuhan di masa akhir zaman ini. Dan tentu kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang tidak mudah. Itu sebabnya kita punya resolusi, sebuah pernyataan dan komitmen kita. Sebuah sikap yang akan kita ambil dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2025 ini. Mari kita belajar untuk bersyukur. Dan kita mengawalinya, memasukinya dengan sebuah langkah bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18, ayat yang sudah cukup terkenal buat kita. Sorry. Salah mencet. Sorry. Boleh ulang. Ya, oke. Ya, kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 18 bersama-sama dengan suara yang lantang ya. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Boleh ulangi sekali lagi, 2, 3. Ayat ini menulis dengan sangat jelas, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi berbagai macam hal yang akan kita jalani dan hadapi, maka kita harus menjalaninya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, awal tahun adalah momen refleksi dan harapan bagi kita sekalian. Ada banyak orang merasa ada kekhawatiran tentang tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang sepanjang tahun 2025 ini. Tetapi firman Tuhan memanggil kita, mengajar kita, mendorong kita untuk menghadapi segala sesuatu yang akan kita hadapi dengan sikap yang bersyukur. Karena rasa syukur bukan hanya sekedar sebagai respon terhadap kebaikan, tetapi merupakan satu sikap hati yang seharusnya diambil oleh orang yang percaya, karena firman Tuhan menyatakan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jika kita bertanya Tuhan mau apa sepanjang tahun ini, maka
Di awal tahun ini kita mendapat jawaban yang sangat jelas bahwa Tuhan ingin kita menghadapi segala hal, segala sesuatu dengan sikap hati yang tetap bersyukur sama Tuhan. Kita akan bisa melihat dari kacamata yang positif, mencoba berusaha dalam setiap aspek kehidupan kita, dan dalam setiap peristiwa kehidupan yang akan kita hadapi dan jalani, bahwa ada sisi positif yang di dalamnya terkandung, dan ada rencana Tuhan juga di dalamnya, ada keterlibatan Tuhan di dalamnya, yang ujung-ujungnya kita mempercayai bahwa semuanya akan dijadikan Tuhan baik adanya. Amin. Karena itu, maka penting bagi kita untuk terus memupuk iman percaya kita, dan kita berharap semakin kita percaya, maka kita akan semakin mampu mengasah mata rohani kita untuk melihat kehadiran Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kita akan bisa mencoba pertama, mengapa kita harus bersyukur. Ada yang tahu kenapa kita harus bersyukur? Ya, hari ini kita diberi hidup, bersyukur karena tidak ada orang yang bisa menciptakan kehidupan. Sang Pencipta memberi hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup, ya. Nah, tapi yang pertama yang saya mau ngajak kita untuk bisa, tadi kita sudah belajar, cepetan pencetnya ya. Apa? Bersyukur itu dikehendaki Tuhan. Tadi kan ayatnya apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi kenapa saya harus bersyukur? Karena memang itu yang Tuhan mau dari kita. Kalau akhir tahun mungkin kita bertanya sama Tuhan dalam refleksi diri sepanjang hari yang sudah kita jalani, sepanjang 366 hari tahun lalu. Apa yang sudah kita capai, apa yang belum. Terus Tuhan mau saya bagaimana di tahun yang akan datang. Ini tema yang saya tidak rencanakan karena dari jauh hari saya merencanakan tema yang memang ditetapkan oleh GBI Pusat. Jadi saya sebenarnya berkomitmen untuk mengadopsi tema-tema yang sepanjang tahun ini ditetapkan oleh GBI Pusat dan secara nasional bahkan internasional GBI di seluruh dunia. Karena GBI tidak cuma ada di Indonesia, dia ada di berbagai benua dan negara, dan kita bersyukur perkembangan GBI begitu pesat dan terus bergerak maju untuk mencapai visi dari pendiri HL Senduk untuk bisa tercapainya 10.000 jemaat. 10.000 jemaat bukan anggota jemaat, tapi 10.000 jemaat artinya 10.000 gereja lokal GBI yang berdiri di seluruh muka bumi. Dan sekarang sudah mencapai 6.000-an menuju 7.000. Dan terus kita mencoba bergerak, merintis pembukaan gereja-gereja baru. Dan berharap salah satu doa saya, kiranya gereja ini pun mendapat kasih karunia untuk bisa merintis membuka gereja baru. Nah, bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki. Bersyukur merupakan sikap hati yang berkenan di hadapan Allah. Sikap bersyukur akan menunjukkan pengakuan kita atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang berlangsung dalam kehidupan kita. Jadi penting untuk kita menunjukkan satu sikap percaya kita bahwa Tuhanlah yang maha baik itu benar-benar telah memelihara, terlibat langsung dalam hidup kita, hari lepas hari tanpa adanya keterlibatan Tuhan, gak mungkin kita akan bisa mampu sampai kepada hari ini. Kalau Tuhan berkenan menghantarkan kita masih dapat kasih karunia sampai akhir saat ini,
maka itu karena ada keterlibatan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita dan menghantarkan kita mampu untuk dapat sampai kepada hari ini. Itu sebabnya kita belajar bahwa satu hal yang Tuhan kehendaki, bahwa ini loh sikap hati yang bersyukur. Jadi mulai hari ini, mari kita komitmen. Tahun 2025, hari lepas hari, warnailah itu dengan sikap hati yang bersyukur. Tahu berterima kasih sama Tuhan. Kalau anak-anak belajar hari ini, kalau kita belum mengajar anak-anak, ajar mulai hari ini. Setiap pemberian apapun yang diterima oleh anak, maka belajar anak mengucapkan terima kasih. Apakah itu diterima dari orang tuanya, diterima dari orang lain, maka belajar ucapkan terima kasih. Dengan kita belajar praktek untuk berterima kasih, maka kita dilatih menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita terlatih berterima kasih kepada apa yang bisa kita lihat. Melihat sisi baik dari apa yang terjadi. Karena semua peristiwa yang terjadi dan diizinkan Tuhan, dari sisi Tuhan bermaksud baik. Dari sisi iblis tentu ingin menjatuhkan. Itu sebabnya Allah tidak mencobai, tetapi menguji. Dan iblis mencobai, yang namanya pencobaan tentu ingin menjatuhkan. Tapi yang namanya ujian untuk kenaikan tingkat. Jadi kita mempercayai bahwa maksud Tuhan pasti adalah yang terbaik. Karena itu sikapi dengan bersyukur. Yang kedua, bahwa kita perlu bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Dengan cara apa kita menyenangkan Tuhan? Siapa sih yang gak senang kalau ada orang yang dikasih sesuatu, orang itu tahu berterima kasih sama kita. Datang bersyukur. Jadi datang bersyukur sama Tuhan. Apapun juga. Mau diterima banyak, diterima sedikit. Bahkan dalam keadaan tidak baik sekalipun kita lihat rasanya. Tetap bersyukur sama Tuhan. Karena mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Enggak sekedar nyanyi. Tuhan itu baik. Tetapi praktik yang kita kerjakan benar-benar menyatakan Tuhan itu baik. Dan jika kita bisa melakukan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat bahwa perjalanan hidup kita enggak mampu kita jalani sendiri. Sangat jelas Alkitab menulis, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita masih bisa bekerja, pekerjaan bisa kita selesaikan, bahkan kita bisa berprestasi. Kalau kita usaha kita masih berjalan sampai sekarang. Itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menolong. Cerita tentang 10 orang kusta itu mengingatkan kita, kadang-kadang dalam banyak hal yang Tuhan lakukan untuk kita, kita kurang menyadari. Kita menganggap sepele, kita menganggap itu biasa. Pada waktu kita butuh, kita ingat Tuhan. Tapi begitu apa yang kita butuhkan sudah kita dapat, kita tidak lagi ingat kepada Sang Pemberi. Awalnya kita tidak terbiasa untuk komit sama Tuhan. Bahwa kalau saya ditolong Tuhan, benar loh. Ada orang ketika sakit, terus berdoa, sakitnya makin parah, baru dia ingat. Dan bahkan dia bernasar, kalau aku sembuh, aku akan begini, aku akan begitu. Kalau yang lama nggak ke gereja, dia komit, kalau aku sembuh, aku akan ke gereja. Begitu dia sembuh, bukan ke gereja, jalan-jalan. Gak ada waktu ke gereja. Dengan kesehatan yang dia dapat, dia pergi, dia kerja, dia lupa gak ada waktu buat Tuhan. Kita lupa bersyukur. 10 orang kusta datang. Ini orang yang dikucilkan.
di tengah masyarakat, paling hina. Gak ada orang satupun juga yang bersedia dekat-dekat bergaul dengannya. Dia harus menjaga jarak yang sangat jauh agar orang lain tidak tertular. Penyakit menular ini menggerogoti tubuh dan mengancam nyawa. Tapi 10 orang kusta dari kejauhan mohon belas kasihan. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dia mohon supaya bisa disembuhkan. Tuhan menantang dengan iman. Ya sudah, pergi sana ke imam. Karena zaman dulu memang begitu. Tunjukkan ke imam bahwa engkau sudah sembuh. Padahal dia masih sakit. Berani enggak? Gila, gua masih sakit kok. Kadang logika kita lebih dominan. Tapi iman kita harus berbicara lebih keras dari logika kita. Itu yang harus kita latih. Tahun ini latih. Iman harus lebih keras dari logika. Karena kalau kita memakai logika, kita meremehkan Tuhan. Karena kita tidak mempercayai Dia. Padahal logika adalah pemberian Tuhan. Sang pencipta kepada pencipta sikapnya bagaimana? Udah percaya saja, bersyukur sama Tuhan. Begitu ditolong, pertama kali adalah ingat. Kenapa dia ingat? Kenapa satu orang ingat, yang lain kagak? Kenapa? Kenapa salah satu yang ingat, yang lain enggak? Hah? Karena sadar dan masih belum mendapat kuncinya. Kuncinya apa? Saya mau supaya kita tahu. Kenapa? Kalau kita ditolong Tuhan dalam segala sesuatunya, segala macam tuh. Nah, apa yang kita minta kita tolong itu? Itu menjadi pusat perhatian kita enggak? Itu pusat hidup kita enggak? Itu segala-galanya enggak buat kita? Kalau itu segala-galanya, begitu kamu dapat, kamu lupa segalanya. Tapi satu orang ini enggak menganggap bahwa aku sembuh, aku sehat, itu segalanya. Orang itu terlibat, kadang-kadang kan kita, wah saya butuh rumah. Begitu dapat rumah, rumah segala-galanya. Sampai keluar rumah pun dia enggak mau. Wah. Jadi kalau keluar rumah nggak mau, berarti nggak mau ke gereja juga dia. Punya kendaraan, wah senang sekali. Rupanya kendaraan itu menjadi sesuatu yang wah segalanya. Pengen dapat pasangan, pasangan itu segalanya. Begitu dapat pasangan, udah lupa larut dengan pasangannya. Karena apa yang dia inginkan, dia minta, itu segala-galanya buat dia. Pengen anak itu jadi segala-galanya. Menggantikan posisi Tuhan sang pemberi. Pengen dapat kerja, pengen berhasil segala-galanya. Paham? Jika kita menjadikan itu segala-galanya, pusat kehidupan kita, itu begitu yang kita ini, udah, goodbye. Kita lupa sama Tuhan. Tapi kalau tidak menjadikan, saya sudah sembuh, puji Tuhan. Tapi Tuhan itu tetap menjadi pusat dalam hidup kita. Datang sama Tuhan. Ketika engkau butuh, engkau ingat Tuhan. Ketika engkau sudah ditolong, masihkah kita ingat Tuhan? Orang yang ingat itu, dia menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, bersyukur itu mendatangkan kebaikan. Jadi mana yang kita mau? Hidup ini adalah pilihan. Ada banyak perjalanan kita di persimpangan. Ketika kita berada di persimpangan sini, ada jalan perempatan, kita mau belok ke kanan, kita mau lurus, kita mau ke kiri, atau kita mau balik, U-turn. Kembali.
Nah, semua ditentukan sikap kita. Disitulah jadi perjalanan hidup, perjalanan keputusan demi keputusan yang akan kita ambil. Nah, keputusan apa yang akan kita ambil? Saya akan bersyukur atau saya mengeluh? Bukankah hidup kita diperhadapkan dengan situasi itu? Berkeluh kesah atau bersyukur aja? Sekalipun terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Pahit rasanya, nggak enak rasanya. Dalam keadaan segala sesuatu yang kita hadapi, bisakah kita tetap bersyukur? Terima kasih Tuhan, karena ternyata Tuhan beri saya kesempatan untuk merasakan ini. Terima kasih untuk pengalaman yang Tuhan bisa beri buat saya. Kalau enggak, saya mungkin enggak akan bisa merasakan. Tapi saya percaya Tuhan, bahwa semua ini akan membawa saya menjadi lebih baik. Jadi kalau seperti itu, kita nggak akan pernah menyalahkan siapa-siapa. Kalaupun ada orang yang menjadi penyebab atas apa yang tidak kita sukai, kita tidak akan mengambil sikap seperti itu. Tapi kita berterima kasih karena kenapa? Kita percaya. Di balik semua peristiwa, ada maksud Tuhan yang melatih saya, memproses saya, membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga saya ini terlatih. Ada banyak hal yang saya alami tidak menyenangkan saya. Tapi saya sekarang sudah punya sikap. Terima kasih Tuhan karena saya mengerti. Tuhan ajar saya duluan daripada yang lain. Agar buat saya bisa mudah mengerti ketika orang mengalami itu. Bisa berempati, bisa merasakan. Sehingga buat saya bisa lebih gampang mengerti orang ketimbang orang mengerti saya. Dan saya bisa berkata, itu sudah saya lalui. Jadi bersyukur itu jauh lebih baik daripada kita mengambil sikap, mengeluh, menyalahkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa kita ini bersyukur, kenapa? Karena kita adalah orang yang paling dikasihi Allah. Hari ini, bahkan gak cuma hari ini, seterusnya, orang percaya diminta Tuhan untuk memperingati kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Itu sebabnya orang yang percaya sama Tuhan, ini perintah Tuhan untuk dapat menerima perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Tuhan dalam sebuah persekutuan. Dan kita tahu ketika kita bersatu, sarang dengan pokok anggur, di situ kita mendapat aliran kehidupan, di situ kita mendapat pertumbuhan, di situ kita mendapat kekuatan. Itu sebabnya kita perlu. Kenapa kita perlu? Supaya kita memperingati kematian Tuhan sampai ia datang. Mengingat betapa kita dikasih Tuhan. Karena demi kitalah Tuhan mengerjakan ini. Bukan karena dia salah. Bukan karena dia berdosa. Tapi karena kita. Dan demi menggantikan kita, dia rela mati. Karena itu statement pertama Natal itu adalah karena begitu besar. Dia tidak mengatakan sangat besar. Begitu besar tak terukur. Begitu besar kasih Allah. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dikasih. Nggak peduli kamu bikin banyak salah melulu, bikin banyak dosa melulu, ingkar janji melulu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap mengasihi ciptaan. Tuhan tetap mengasihi saya. Dan kalau Tuhan tetap mengasihi kita,
Kenapa kita bersikap terhadap sesama tidak seperti Tuhan? Bukankah kita ini yang mengaku ada di dalam Tuhan? Firman Allah mengatakan kita wajib nggak sunnah. Kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Berapa kali Tuhan saya harus mengampuni orang? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Enggak. Berapa kali? 70 kali 7. 70 itu menggambarkan usia normal standar manusia. Seumur hidup kita. Usia manusia berapa? 70. Kalau kuat 80 katanya. Ya bersyukur yang lebih 80 bonus. 70 seumur hidup. 7 hari. 7 kali, 7 hari. 7 hari. 7 kali itu angka sempurna. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak membuat kita bisa mengampuni. Allah begitu mengasihi. Dan kalau kita tahu kita adalah orang yang paling dikasih, khawatir apa lagi? Senang bukan jadi orang yang paling dikasih di antara semua. Kita menjadi anak-anak kesayangan. Lebih lu daripada malaikat, kata firman Tuhan. Kita ini lebih dari malaikat. Malaikat itu ciptaan. Malaikat itu ciptaan. Kita ini anak Allah. Malaikat nggak jadi ahli waris. Malaikat dicipta tidak serupa dan segambar. Malaikat itu roh. Tapi kita tubuh dan Tuhan beri roh. Kita punya kehendak bebas. Kita bisa seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang buruk. Yang Tuhan inginkan adalah pilihan hidup kita untuk bersyukur atau tidak. Menyadari betapa Tuhan mengasihi saya. Yang kelima, kita ini apa? Paling berharga dan begitu mulia. Siapa yang nggak suka kalau dikasih berlian? Kenapa berlian mahal? Berharga, mulia. Bagaimana kalau kita menjadi orang yang paling berharga? Bagaimana kalau kita begitu mulia? Tentu sikapnya akan beda, bukan? Saudara tidak akan mungkin buang, taruh sembarangan. Berlian saudara, bukan? Betul nggak? Betul? Saudara akan simpan baik-baik. Di Indonesia berbeda negara lain. Indonesia, US dollar itu sesuatu nilai tukar yang paling diperlakukan istimewa. Karena lembar dolar yang kita punya, kalau lecek, kita tukar di sini, mau nggak? Ya manusianya mau, tapi nilainya sudah turun. Jadi taruh dompet aja kalau kelipet nggak mau lipetan. Ada lipat dikit aja beda lagi harganya. Itu baru dolar. Apalagi kita. Jadi pernyataan kita lihat di sini kenapa Tuhan nggak segan-segan. Biar kata ini orang gila. Nggak waras. Tapi ini yang kuciptakan loh. Maka kita nggak boleh pernah menghina siapapun ciptaan Tuhan. Siapa yang menghina, dia menghina sang pencipta. Nggak peduli status sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sekalipun dia pembantu kita, sebagai orang yang percaya majikan, perlakukan dia sangat manusiawi. Karena dia ciptaan Tuhan. Nggak perlu sikap merendah. Saya menyaksikan pembantu adik salah itu diperlakukan nggak beda udah. Kita sering bercanda, kita makan satu meja. Lalu yang dibeliin yang kita makan apa, dia juga dipesenin juga tuh sama.
Nggak bilang, kamu nasi uduk aja, gue makan capcay. Kenapa bisa gitu? Dibutuhkan. Pengen supaya dia nggak keluar. Dibikin senang. Berarti dia berharga banget. Bahkan saking berharganya kadang-kadang, ya kan, mertuanya merasa bahwa, waduh kayaknya dia lebih ini, kalau gue nggak gini. Itulah orang-orang yang diperlakukan secara istimewa. Bernilai berharga. Kamu berarti sekali. Bersyukur. Bersyukur kita orang yang paling berharga. Orang-orang mungkin menghina kita. Orang-orang merendahkan kita. Nggak peduli. Mungkin kita orang yang cuma begini doang. Tapi di mata Tuhan, kita. Ya kan? Kenapa kita perlu bersyukur? Kenapa? Ini. Kita orang yang paling penting. Coba kita lihat tuh, itu gambar bayangan yang saya sengaja supaya tulisan bisa lebih jelas. Kalau orang penting datang di sana, karpet merah, semua orang siap. Jadi ketika saudara menjadi penting, begitu datang di sini ke gereja, kamu nggak ngeliat, itu malaikat itu datang, siap-siap berdiri, jadi tim yang menyambut kehadiran saudara. Bahkan malaikat ada di samping kita. Ketika engkau duduk, dia duduk juga. Ketika engkau dengar, dia duduk, coba perhatikan. Setiap orang punya malaikat untuk menolong buat hidup kita. Luar biasa. Jadi orang yang dikawal Tuhan. Gehazi takut menyaksikan begitu banyak pasukan yang ingin menangkap Tuhannya. Celaka kita Tuhan. Tapi Elisa tidak melihat itu. Sebagai orang yang terlatih mata rohaninya, dia mampu melihat ada malaikat Tuhan. Pasukan malaikat yang dikerahkan. Itu jauh jumlahnya lebih banyak dari pasukan manusia itu. Terus Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata rohani hambaku ini. Begitu dibuka, dia bisa lihat malaikat Tuhan berkemah di sekeliling. Ketika engkau ada di rumah, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling. Dia mengelilingi rumah kita untuk menjaga, melindungi, mengawal kita sekalian. Karena kita adalah orang yang paling berharga. Roma 8 ayat 32. Tanda dia kita menjadi orang berharga. Ia Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Taruhannya sampai anaknya. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Loh kalau saya, karena kamu lebih berharga. Anak saya aja gue berani korbanin demi lu. Apalagi yang lain lu mau. Masakan saya nggak akan berikan? Itu begitu baiknya. Kalau kita jadi orang yang berharga, whatever you want, apapun juga yang kamu mau, Allah mengerti, Allah peduli. Dia dengar. Dan dia lebih ingin memberikan yang lebih baik. Ketika Tuhan nilai, yang kamu inginkan cuma begini. Sebenarnya aku pengen beri lebih dari itu. Tenang ya. Aku beri yang lebih baik dari itu. Terus kayak gini, nggak mau bersyukur sama Tuhan, ya kelewatan banget. Bokamsia. Kalau orang tua tahu gini, dari kecil gue pencet, ngapain gue pelihara? Jadi anak kurang ajar, jadi anak nggak tahu berterima kasih. Bukankah orang tua aja kepengen anaknya ke depan menjadi anak yang tahu berterima kasih sama orang? Terus sampai sekarang. Sebab Ibrani 9 ayat 24. Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Berarti di sorga. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri itu. Untuk menghadap hadirat Allah Bapa.
guna kepentingan kita. Coba, Tuhan datang saat sekarang ini masih nih. Dia pergi demi kepentingan kita. Setelah di dunia udah beres, sekarang dia beresin di sana. Nyiapin tempat buat kita, katanya kan gitu. Gimana coba, kurang apa lagi? Nanti waktunya genap, Tuhan datang jemput kita. Kita ketemu di awan-awan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Wow, pertemuan yang manis. Untuk mereka yang akan mengalami rapture, pengangkatan. Terus yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini dibangkitkan. Kebangkitan pertama. Baru kemudian ada kebangkitan kedua. Setelah Yesus datang kembali untuk yang kedua kali. Dan semua orang yang hidup dan mati akan berhadapan dengan tata pengadilan. Nah, lebih cepat lagi. Bagaimana sikap kita seharusnya mengawali tahun baru 2025 ini? Ada 3 hal. Yang pertama. Apa? Gimana? Bersyukurlah atas kasih setia Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Betul nggak? Ya? Ingat karyanya, tebus kita. Oh, banyak. Tuhan banyak berkarya. Tuhan banyak melakukan banyak hal dalam perjalanan yang sudah kita lewati di tahun lalu. Kita adalah orang-orang yang masih dikasih Tuhan, dapat kesempatan melewati masa-masa krisis. Berita yang belum saya konfirmasi, tapi apakah itu benar atau tidaknya? Tapi di Cina sudah mulai ada virus baru. Kita lewat di masa yang lalu. Perjuangan, ada beberapa orang yang kita kenal, akhirnya nggak lulus, dipanggil Tuhan duluan. Dan kita masih bisa sampai hari ini. Masakan kita tidak bersyukur untuk apa yang sudah lalu? Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikan. Meskipun kita menghadapi tantangan, Tuhan telah setia menjaga dan memelihara kita. Yang kedua. GBI. Yang kedua adalah bahwa kita bersyukurlah dalam segala keadaan hari ini. Kalau kita tadi pertama diajar bersyukur untuk yang tahun lalu, yang sudah lewat. Tapi Tuhan ajar juga mengawali tahun ini kita bersyukur untuk segala hal keadaan di hari-hari yang akan kita jalan. Kesusahan sehari cukuplah untuk gak usah pusing hari esok. Tenang saja. Karena Bapa pelihara. Fokus hari ini. Jangan pusing hari esok. Karena ketika kita pusing hari esok, kamu tidak dapat kuasa dan karunia untuk menikmati hari ini. Masih nikmati hari ini, indahnya hari ini. Dengan hati yang bersyukur. Kalau kita mengawali segala sesuatu dengan hati yang bersyukur, hari ini akan begitu indah. Kalau hari ini kita mengawali segala sesuatu dengan hati yang bersyukur, kita akan bisa melihat orang lain. Kenapa itu baik? Karena kita sudah sedang good mood. Moodnya baik. Hatinya udah bersyukur. Coba orang yang hatinya lagi gak moodnya baik. Lihat orang aja udah macem-macem. Bukan orang yang masalah. Tapi bisa juga kita yang karena bermasalah. Kita belum beres dengan diri kita. Tapi orang lain jadi bermasalah. Jadi sikap kita supaya beres dengan diri kita. Udah ambil sikap, keputusan bersyukur aja deh. Hari ini, esok, dan seterusnya hari lepas hari. Ambil sikap yang bersyukur. Dan kalau kita ada sesuatu kekhawatiran, Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang
apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, apapun yang kita ada di benak pikiran, keinginan kita itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menghadapi Lazarus 4 hari sudah mati. Di kuburan berbau. Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku tahu Engkau mendengarkan segala permohonanku. Aku bukan bermaksud mencobai, tapi demi orang-orang ini, agar mereka bisa percaya bahwa aku diutus oleh Engkau. Maka aku berkata, hai Lazarus, bangkitlah. Bersyukur bukan hanya saat keadaan baik, tetapi juga saat menghadapi kesulitan. Yang terakhir, saudara, Tuhan mau supaya kita juga bersyukur atas janji dan rencana Tuhan untuk masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan bertindak sendiri dengan logika, khawatir akan masa depan, kemudian kita bikin yang macam-macam. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu telah Tuhan rancangkan. Yang penting pasang badan sama Tuhan. Percaya, berserah, ikuti yang Tuhan mau. Awal tahun adalah waktu untuk percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Kesimpulannya adalah bahwa bersyukur merupakan kunci. Lihat gambarnya. Ini saya bikin pakai AI. Saudara berdiri, saudara ada kunci. Saudara lihat ke depan. Kunci menjalani tahun baru ini. Kalau mau tahun ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, bersyukur adalah kuncinya. Dengan bersyukur kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala yang baik. Baik di masa lalu, masa kini, juga masa yang akan datang. Percaya? Percaya? Mau bersyukur? Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama
kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Pelayan perjamuan kudus silakan ke depan. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami telah dengar firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami mengawali tahun baru 2025 ini dengan sikap hati yang bersyukur kepadamu. Mempercayai Tuhan, baik di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Bahwasannya segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami, semua peristiwa apapun juga, baik suka maupun duka, baik susah maupun senang, baik dalam keadaan kami sakit maupun sehat, kami ada tetap dalam kasih Tuhan. Bahkan kami adalah orang yang begitu Tuhan kasihi, begitu berharga, begitu penting, dan bahkan segala sesuatunya Tuhan masih kerjakan demi kepentingan kami. Karena itu kami mau mengambil sikap bersyukur kepadamu atas tahun yang lalu yang telah kami lewati, hari demi hari. Ketika Tuhan izinkan kami alami begitu banyak sakit, bahkan mungkin saat ini kami masih dalam sakit, namun kami percaya hari ini kami masih diberi kekuatan. Itu karena Tuhan yang Maha Baik. Hari esok kami mempercayai bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang jauh lebih baik lagi bagi kehidupan kami. Engkau memproses, Engkau membentuk, Engkau menempa kami, agar kami, Jemaat GB Gunung Sahari, menjadi jemaat yang lebih dewasa rohani, yang mau mengambil sikap bersyukur padamu sepanjang tahun ini. Kami akan melihat hari-hari begitu indah. Kami melihat sahabat-sahabat kami begitu indah. Kami melihat lingkungan sekitar kami begitu indah. Semua Engkau jadikan baik adanya. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Yang hari ini kembali kami akan memperingati akan kematian Tuhan yang menggantikan posisi kami yang seharusnya kami demikian. Namun karena Engkau telah mati menebus dosa kami memiliki pengharapan kasih karunia untuk dapat diselamatkan dan mengalami hidup yang kekal. Kami sambut semua ini dengan iman percaya.
Kami bersyukur untuk semua pengorbanan tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami. Engkau melawan keinginan-Mu. Engkau melawan apa yang Engkau inginkan hanya demi kami. Engkau mengalahkan egoisme. Engkau mengalahkan martabat-Mu yang begitu mulia hanya demi untuk kami yang hina dina ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu dan setiap kami yang melayani, kuduskan untuk dapat melakukan pelayanan ini. Jemaat-Mu yang akan menerima sakramen ini, kuduskan dan layakkan kami, agar kami dapat menerimanya, sehingga semua ini menjadi berkat buat kami dan bukan kutuk. Kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan, dan roh kami diperbarui untuk terus bernyala-nyala, bahkan setia melayani-Mu. Turunkanlah anugerah berkat Tuhan atas roti dan anggur, dan barang siapa yang menerima dengan iman percaya, mereka adalah orang-orang yang diberkati, manunggal, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami beroleh hidup yang kekal, hidup yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru, pembaruan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa.